Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita sudah tiba di satu bulan yang teramat agung, yang saya sebut sebagai bulan 1000 nama. Karena begitu banyaknya nama yang disematkan kepada bulan ini, Ramadan. Di bulan ini banyak hal berubah. Dan perubahan ini sudah diantisipasi, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Toh, 1 minggu sebelum Ramadan tiba, kita sudah diingatkan oleh beberapa iklan di televisi. Kita sudah diingatkan oleh udara yang persis Ramadan, oleh angin, oleh sejuk, panas, dan lain-lainnya yang mirip dengan Ramadan-Ramadan tahun-tahun ke belakang. Kita bahagia dengan kehadiran itu. Seperti orang lain, kita juga sudah siap untuk berubah di bulan ini. Perubahan ini bisa multidimensi. Ada perubahan lahir dan juga perubahan batin. Perubahan konsep hidup, perubahan-perubahan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah karena kita dituntut, bahkan diuji sejauh mana kita merasa terpanggil dengan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Keterpanggilan umat Islam dengan ayat ini bermacam-macam. Ada yang memang keterpanggilannya dari awal dan sebelum Ramadan tiba. Ada yang keterpanggilannya hanya untuk di tanggal ke-1, ke-2, dan sampai seminggu. Ada yang keterpanggilannya memang sampai akhir bulan Ramadan. Kita betul-betul merasa terpanggil untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, berkaca kepada pengalaman-pengalaman tahun yang lalu, di mana tahun Ramadan yang datang pada tahun ini itu harus direfleksi, harus diresolusi supaya menjadi Ramadan terbaik sepanjang masa. Konsep para ulama menghadapi Ramadan adalah seperti itu, bahwa Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan terbaik. Nah, ada hal yang berbeda, di mana ritme ibadah kita meningkat di bulan ini. Sebelumnya kita mungkin tidak membaca Al-Quran atau jarang-jarang membaca Al-Quran. Di bulan ini kita benar-benar membaca Al-Quran. Sebelumnya mungkin kita tidak maksimal dalam sholat sunat. Maka di bulan ini kita merasa terpanggil untuk melakukan sholat sunat. Di bulan ini kita betul-betul berbeda. Nah, pernyataan atau pertanyaan yang penting bagi kita, apakah perubahan ini menuju puncak dari keimanan kita ini bisa dijaga atau tidak? Atau apakah ini di luar dari kewajaran dan kenormalan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Bahwa pada akhirnya kita harus berkesimpulan bahwa Ramadan merupakan kehidupan normal yang ideal. Atau kita bisa balik menjadi kehidupan ideal yang normal. Benar-benar kita di bulan Ramadan ini jauh dari normal. Kita lebih sering memuaskan sisi lahir daripada sisi batin. Kita bahkan jomplang untuk kemudian mempresentasi antara perhatian kita terhadap nilai-nilai bendawi, duniawi, jasmani, ragawi, dan kemudian kita menganaktirikan atau kita mengabaikan sisi lain yang lebih nyata, lebih real, yaitu sisi rohani, sisi spiritual, sisi batin. Nah, apakah di bulan Ramadan ini kita
menjadi normal dengan lebih mementingkan, lebih mengutamakan wilayah batin, sisi rohani, dimensi spiritual, atau ini hanya numpang lewat dalam 1 bulan saja? Kita mesti mengkonsep ini dari awal Ramadan tiba, bahwa kita harus meyakini bahwa Ramadan ini, kehidupan di bulan Ramadan ini adalah kehidupan normal yang ideal, atau kehidupan ideal yang normal. Bukan seperti apa yang terjadi, yang kita lewatkan di bulan-bulan selain Ramadan, di mana sebetulnya kehidupan di 11 bulan selain Ramadan ini sebetulnya tidak normal. Bahwa kita terlalu jomplang untuk lebih mengutamakan wilayah eksoterik dibanding dengan wilayah esoterik. Wilayah batin itu dinomorduakan, wilayah lahir yang didahulukan. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita bisa memiliki konsep baru untuk menghadapi bulan-bulan setelahnya, yaitu bahwa kehidupan yang normal itu adalah kehidupan di mana wilayah lahir dan batin itu disejajarkan. Bahkan kalau kita mengacu kepada kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan para sahabat, kehidupan para ulama, kehidupan orang-orang soleh, maka satu di antara kesimpulannya adalah bahwa mereka lebih mendahulukan kehidupan yang bersifat rohani daripada yang bersifat jasmani. Bahkan dalam aktivitas jasmani, dalam aktivitas perdagangan, dalam aktivitas yang berhubungan dengan hal-hal yang duniawi, mereka pun menyiapkan dan meluruskan tujuan bahwa apapun aktivitas itu selalu bermuara kepada kehidupan yang pasti, kehidupan di akhirat, kehidupan spiritual. Hari ini umat Islam di seluruh dunia sedang meningkat, apalagi di tanggal-tanggal pertama di mana masjid penuh, suara Al-Quran bergemuruh, aktivitas-aktivitas keagamaan luar biasa dilakukan oleh anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh elemen umat Islam bahkan di seluruh dunia. Ada keseragaman yang dirasa. Tetapi pertanyaannya, apakah keseragaman ini akan bertahan sampai di akhir bulan Ramadan? Ini jawabannya tergantung kepada kesiapan kita dalam memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.